Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asal Tukang F2. Kali ini channel Asal Tukang F2 akan membahas tentang relasi dan fungsi part yang kedua untuk kelas 8 SMP atau MTS. Sebelum lanjut ke video tersebut, alangkah baiknya silakan kalian subscribe, like, dan share komen ya, agar channel Asal Tukang semakin berkembang, semakin lebih baik, dan memicu semangat kami untuk membuat video-video selanjutnya. Tanpa berpanjang lebar, kita mulai saja untuk ke materi relasi dan fungsi part yang kedua ini. Pengertian fungsi atau pemetaan, nama lain dari fungsi yaitu pemetaan. Fungsi atau pemetaan adalah relasi dari dua himpunan di mana anggota domain tepat mempunyai satu kawan pada anggota kodomain. Artinya, anggota domain hanya boleh mempunyai satu kawan, tidak boleh lebih, atau tidak mempunyai kawan pada domain. Nah, ini pengertian dari fungsi. Selanjutnya, unsur-unsur fungsi. Yang pertama ada domain, kodomain, dan rank atau daerah hasil. Sama seperti halnya pada relasi. Jadi unsur-unsur fungsi ini sama halnya dengan unsur-unsur pada relasi. Untuk lebih paham kaitannya dengan fungsi itu seperti apa, coba perhatikan diagram panah berikut. Akan saya berikan yaitu contoh fungsi. Ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A ini sebagai domain, himpunan B ini sebagai kodomain. Coba perhatikan sesuai dengan pengertian yang di atas bahwa anggota domain tepat mempunyai satu kawan, tidak boleh lebih dan tidak boleh ada yang tidak mempunyai kawan. Coba perhatikan, P hanya mempunyai satu kawan pada kodomain, yaitu berapa? 7. Kemudian Q juga hanya mempunyai satu kawan pada kodomain, yaitu 7. R juga hanya mempunyai satu kawan, yaitu 9. Kemudian S juga hanya mempunyai satu kawan pada kodomain, yaitu 10. Ini contoh fungsi. Yang bukan fungsi seperti apa? Coba perhatikan diagram panah berikut. Contoh bukan fungsi. Nah, ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Coba kalian perhatikan dengan seksama. Pada P, anggota domain ini, dia mempunyai dua kawan, yaitu berapa kawannya? 7 dan 8. Karena P ini mempunyai dua kawan, maka relasi ini tidak dikatakan fungsi atau bukan fungsi. Intinya, ya, sekali lagi, anggota domain itu hanya tepat mempunyai satu kawan, tidak boleh lebih dan tidak boleh
tidak mempunyai kawan. Paham ya? Kita lanjutkan lagi untuk contohnya. Perhatikan diagram panah berikut. Manakah yang fungsi atau yang bukan? Sekarang coba ada diagram panah seperti ini. Ini fungsi atau bukan? Kita telah satu persatu. Satu ini hanya mempunyai satu kawan, yaitu 5 ya. Kemudian 2 juga hanya mempunyai satu kawan, yaitu 8. Kemudian 3 ternyata mempunyai 2 kawan, yaitu 5 dan 7. Maka kalau seperti itu, diagram panah ini pada relasi tersebut ini adalah apa? Betul, bukan fungsi. Coba lagi diperhatikan diagram panah berikutnya. 1 hanya mempunyai kawan 1, yaitu 7. Kemudian 2 juga hanya mempunyai kawan 1, yaitu 6. 3 juga hanya mempunyai kawan 1, yaitu 7. 4 kawannya juga hanya ada 1, yaitu 8. Maka diagram panah ini itu disebut apa? Fungsi. Ya, betul. Kita lanjutkan. Contohnya ya, di antara himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan fungsi adalah, kita telah satu persatu. Saya ingatkan kembali, untuk yang di depan ini adalah anggota domain dan yang belakang ini adalah anggota kodomain ya. Coba diperhatikan, 2 mempunyai kawan 1 ya, 3 mempunyai kawan 5 dan 3 mempunyai kawan lagi 4. Berarti bagaimana? Oh betul, yang ini bukan fungsi. Kemudian yang kedua, coba diperhatikan lagi, 1 mempunyai kawan 3, 1 mempunyai kawan 4. Oh ternyata 1 mempunyai kawan lebih dari 1. Berarti ini bukan fungsi. Kemudian yang ketiga ini, 2 mempunyai kawan 2, 3 mempunyai kawan 5, 4 mempunyai kawan 6, 5 mempunyai kawan 7. 5 lagi ini mempunyai kawan 9. Ternyata 5 mempunyai 2 kawan ya. Berarti kalau ini berarti bagaimana? Bukan fungsi. Kemudian yang keempat ini, 3 mempunyai kawan 1, 4 mempunyai kawan 1, 5 kawan 1, 6, 1, 7, 1. Ternyata anggota domain semuanya hanya mempunyai 1 kawan. Berarti yang keempat ini adalah fungsi. Betul. Kita lanjutkan. Bagaimana menyatakan fungsi? Sudah paham ya tadi ya, bisa membedakan mana relasi yang fungsi, mana yang relasi yang bukan fungsi. Kita lanjutkan bagaimana menyatakan fungsi. Untuk menyatakan fungsi sama persis dengan bagaimana kita menyatakan relasi. Karena fungsi itu juga merupakan relasi. Jadi relasi khusus. Maka untuk menyatakan fungsi juga ada 3 cara. Yang pertama, diagram panah. Kemudian yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga adalah koordinat kartesius. Jadi sama persis dengan relasi, yaitu mempunyai 3 cara: diagram panah,
himpunan pasangan berurutan, dan koordinat kartesius. Itu untuk menyatakan fungsi. Kita lanjutkan bagaimana cara mencari banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. Untuk mencari banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari dua himpunan, ini dirumuskan ya, banyaknya anggota K dipangkatkan banyaknya anggota D. Keterangannya ini adalah banyaknya anggota domain ND, ini adalah ya simbol ND ini banyaknya anggota domain. Untuk NK sendiri itu adalah banyaknya anggota kodomain. Jadi diingat-ingat untuk menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dirumuskan banyaknya anggota kodomain dipangkatkan dengan banyaknya anggota domain. Contoh, jika A sama dengan bilangan prima kurang dari 5 dan B huruf vokal, hitunglah banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin. Yang pertama, dari A ke B, kemudian yang kedua, dari B ke A. Kita coba penyelesaiannya seperti apa. Ya, A anggotanya adalah 2, 3. Berarti banyaknya anggota himpunan A adalah 2. Kemudian banyaknya anggota himpunan B adalah 5 yang terdiri dari A, E, I, O, U. Ya, ada 5 banyaknya anggota himpunan B. Kemudian kita selesaikan dulu yang pertama, banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B. Karena dari A ke B, maka A ini adalah sebagai domain. Maka banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota domain, yaitu sama dengan 2. Kemudian B adalah kodomain, maka banyaknya anggota B sama dengan banyaknya anggota kodomain, sama dengan 5. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B sama dengan banyaknya anggota kodomain dipangkatkan dengan banyaknya anggota domain, sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Bagaimana untuk yang kedua? Nah, yang kedua berbeda lagi dari B ke A. Maka ya, B-nya ini yang sebagai domain. Ya, B-nya yang sebagai domain. Dan sebaliknya A-nya ini yang sebagai kodomain. Maka untuk banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A, maaf ini tulisannya salah, B ke A ya harusnya, bukan A ke B, B ke A, banyaknya anggota kodomain dipangkatkan banyaknya anggota domain, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, itu untuk mencari banyaknya pemetaan yang mungkin. Kemudian selanjutnya, materi selanjutnya adalah korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu itu apa? Korespondensi satu-satu adalah relasi dari dua himpunan di mana anggota domain dan kodomain tepat mempunyai satu kawan. Ya, kalau tadi fungsi itu titik beratkan pada anggota domain, tapi kalau korespondensi satu-satu dititik beratkan pada keduanya anggota domain dan kodomain.
tepat mempunyai satu kawan. Artinya, anggota dari domain dan kodomain hanya boleh mempunyai satu kawan, tidak boleh lebih atau tidak mempunyai kawan. Contohnya seperti apa? Contohnya yang pertama, siswa dengan nomor absen pada suatu kelas. Pasti tentunya nomor absennya masing-masing ya. Tidak mungkin ada dua anak mempunyai nomor absen yang sama ya, pada suatu kelas. Kemudian contoh yang kedua, negara dan ibu kota negara ya. Dan tidak mungkin ada negara yang mempunyai dua ibu kota, mesti hanya satu saja. Nah, ini Indonesia dengan Jakarta, Malaysia dengan Kuala Lumpur, Thailand dengan Bangkok, Jepang dengan Tokyo. Nah, ini contoh korespondensi satu-satu. Karena anggota domain dan kodomain saling berpasangan atau harus tepat mempunyai satu kawan, maka sebagai catatan ya, pada korespondensi satu-satu bisa terjadi jika banyaknya anggota domain dan anggota kodomain itu sama. Kalau anggota domain dan anggota kodomain itu tidak sama banyaknya, maka tidak mungkin akan tercipta suatu korespondensi satu-satu. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Silakan kalian belajar lagi lebih giat ya. Saya akhiri, semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian. Untuk part yang ketiga, kita akan materi selanjutnya, yaitu bagaimana menghitung nilai fungsi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Sekali lagi saya ingatkan, silakan kalian subscribe, like, share, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya sehingga mendapatkan notifikasi video-video kami yang terbaru. Itu saja, terima kasih. Tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.